Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmila Utami dari kelas TI 4308. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kebijakan baru di bidang perpajakan di Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan negara akibat pandemi COVID-19. Keuangan dalam suatu negara pasti akan mengalami pasang surut. Akan sangat sulit bagi suatu negara untuk terus mempertahankan kondisi keuangannya secara stabil baik itu setiap bulan bahkan setiap harinya. Ditambah lagi pada saat ini kita semua sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang akan sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Bahkan saat ini banyak negara yang sudah mengalami resesi, salah satunya adalah Indonesia. Seperti yang sudah diketahui, negara Indonesia saat ini sedang menghadapi masa krisis keuangan yang membuat pemerintah dan segala kalangan masyarakat merasa panik dan takut. Krisis keuangan yang dialami oleh negara Indonesia tidak hanya dirasakan oleh kalangan menengah ke bawah saja, bahkan masyarakat kalangan menengah ke atas pun ikut bingung harus mengambil langkah seperti apa agar usaha ataupun perusahaan yang mereka jalani tidak jatuh begitu saja. Belum lagi, baik masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah tetap harus memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik dalam membayar pajak secara tepat waktu. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun suatu badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya sendiri. Dalam upaya menstabilkan kembali perekonomian di negara Indonesia saat pandemi COVID-19, maka pemerintah membuat kebijakan baru mengenai perpajakan di negara Indonesia. Kebijakan diterbitkan yang diberlakukannya untuk dapat menjaga tercapai perolehan dana dari pajak dan efektivitas pengumpulannya. Pemerintah telah mengeluarkan 14 pernyataan kebijakan pajak yang dirangkum oleh data yang dikeluarkan oleh OECD, diantaranya yang berkaitan tentang pengurangan tarif pajak penghasilan badan, penangguhan pembayaran pajak, tingkat limit restitusi, penangguhan pembayaran pajak, keringanan pajak, dan masih banyak lainnya yang berkaitan dengan perpajakan pada masa pandemi COVID-19. Untuk itu, langkah awal reformasi perpajakan yang dilakukan adalah dengan memberikan relaksasi perpajakan kepada dunia usaha. Relaksasi ini diharapkan mampu mengurangi beban kegiatan usaha dan membantu meningkatkan kondisi cash flow perusahaan tersebut, khususnya selama dan pasca pandemi. Perusahaan sabuk pemerintah dapat menggunakan pengurangan atau pembebasan pajak untuk menutupi kenaikan harga bahan input maupun penurunan penjualan. Dengan demikian, perusahaan masih bisa tetap beroperasi secara normal. Dengan demikian, perusahaan diharapkan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja ataupun PHK terhadap karyawan-karyawannya yang masih membutuhkan mata pencaharian. Jika kondisi ini sampai terjadi, ada potensi perekonomian nasional akan terus bergerak secara stabil baik dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsi. Kemudian, dengan instrumen perpajakan, pemerintah juga ingin meningkatkan daya saing sehingga mampu mendorong aktivitas investasi di negara Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui penurunan tarif PPh badan, pembebasan PPh impor, dan bea masuk sektor tertentu, serta fasilitas perpajakan lainnya. Sementara itu, untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama dari sisi penerimaan perpajakan, pemerintah sedang berupaya memperluas basis pemajakan dan perbaikan administrasi perpajakan di Indonesia. Penambahan objek pajak baru, baik yang dipungut oleh Ditjen Pajak atau DJP maupun Ditjen Bea dan Cukai atau DJBC, sangat-sangat diperlukan untuk meningkatkan tax ratio. Sebagai tahap awal, pemerintah akan memungut pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Nah, mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai peran perpajakan di negara Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan negara Indonesia akibat pandemi COVID-19. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.